seluruh asisten serta praktikan pertanian berkelanjutan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka pembekalan materi praktikum pertanian berkelanjutan. Perkenalkan, saya Nurul Habziah selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini hingga selesai nanti yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, yang ketiga pemaparan kegiatan, yang keempat materi konsep pertanian berkelanjutan, yang kelima materi pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan, yang keenam materi pembuatan pupuk, yang ketujuh pengumuman, yang kedelapan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah acara pada hari ini kita buka dengan berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kepada seluruh praktikan, diharapkan untuk on-cam dan merename sesuai ketentuan, yaitu kelompok underscore nama. Selanjutnya, kepada praktikan juga jangan lupa untuk menuliskan resume yang nantinya akan dikumpulkan di akhir sesi. Praktikan juga diharapkan untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, dan di akhir sesi nanti praktikan dapat memasuki ruang breakout sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Acara yang selanjutnya adalah pemaparan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara Sarastika SIMSC. Kepada Ibu Tiara, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya pengen dengar suaranya dari para praktikan Pertanium berkelanjutan tahun 2025. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Pagi, Bu. Oke, silahkan kita on cam ya di Sabtu pagi ini. Ini adalah pertemuan pertama kita di pembekalan yang pertama. Silahkan kita harus semangat dulu ya dari pagi semangat dulu untuk nantinya kita akan menjalani beberapa proses dalam praktikum pertanian berkelanjutan. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing praktikum pertanian berkelanjutan tahun 2025. Kemudian para asisten praktikum pertanian berkelanjutan, juga yang sangat saya banggakan di sini para praktikan mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum pertanian berkelanjutan tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan apakah bagaimana rangkaian kegiatan praktikum pertanian berkelanjutan kita yang akan kita laksanakan bersama. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Untuk praktikum pertanian berkelanjutan tahun 2025 ini, kemarin teman-teman sudah bergabung, khususnya untuk raprakan ya, sudah bergabung di masing-masing kelompoknya. Dan hari ini kita menjalani agenda yang pertama, yaitu kuliah pembekalan. Tapi sebelumnya teman-teman juga perlu saya ingatkan kembali akan pentingnya praktikum pertanian berkelanjutan ini. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu tim panitia dari dosen. Ada saya ketuanya, Tiara Sarastika dari Ilmu Tanah. Kemudian dari Ilmu Tanah juga ada Pak Kundarto. Dari jurusan Agroteknologi ada Pak Fauzan dan Bu Rima. Dan dari jurusan Agribisnis ada Bu Yudhistira dan Bu Ardela. Untuk asisten secara keseluruhan nanti ada 15 asisten yang akan mendampingi teman-teman praktikan PB. Kemudian pada tahun ini jumlah peserta ada 396 mahasiswa yang terdiri dari 3 jurusan, sekitar 400 ya. Kemudian untuk dosen pembimbingnya ada 28 dosen yang terbagi menjadi 3 jurusan juga. Kemudian untuk asisten ada 15 yang terdiri dari 3 jurusan juga. Dan untuk kelompoknya ada 30 kelompok. Masing-masing kelompok ada sekitar 13 ya sampai 15 mahasiswa atau praktikannya. Kemudian sebagai pengantar, teman-teman praktikan atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum PB ini harus ingat ya bahwa mata kuliah praktikum ini bobotnya 3 SKS, bobot yang besar, artinya teman-teman akan mengerjakan beberapa tugas dan kegiatan yang cukup berat juga menyesuaikan dengan bobot yang yang ada di dalam praktikum ini. Dan teman-teman di sini saya percaya sudah sangat mumpuni, sudah menguasai beberapa ilmu pengetahuan, ya, beberapa mata kuliah yang sudah diambil karena Anda semua adalah mahasiswa tahun ketiga atau mahasiswa semester 6, bahkan mungkin ada yang lebih ya. Berarti Anda di sini sudah banyak pengalaman, baik pengalaman praktikum di lab, praktikum di lapangan, banyak mata kuliah yang sudah diambil, sudah memiliki bekal dan modal yang baik, sehingga nanti dalam menjalani praktikum PB, praktikum yang terakhir ya teman-teman ya, sebelum KKN, sebelum KKP, sebelum skripsian, nah ini praktikum lapangan Anda yang terakhir, silahkan dikerjakan dengan baik, dilalui, dilaksanakan dengan baik, sehingga memberi kesan yang baik, mendapatkan hasil yang baik pula.
Dan pada tahap ini, teman-teman nanti mahasiswa diharapkan sudah pada tahap mampu mengevaluasi. Di sini ya, sudah tahun ketiga ya, sudah senior ibaratnya kalau di mahasiswa, nah, sudah mampu melakukan kegiatan evaluasi. Mampu pula memberikan rekomendasi ketika ada permasalahan, ya, ada konflik di level masyarakat atau di komunitas, teman-teman ini secara berkelompok mampu memberikan saran, solusi, rekomendasi. Ada tiga hal utama yang menjadi tujuan teman-teman mengikuti praktikum PBI. Yang pertama nanti mahasiswa harus mampu menilai atau mengevaluasi praktik sistem pertanian berkelanjutan dalam suatu wilayah. Jadi teman-teman nanti harus bisa menentukan apakah sistem pertanian yang teman-teman jumpai itu menjalankan praktik yang berkelanjutan atau belum. Jikalau belum, nanti bagaimana solusinya, bagaimana saran yang akan teman-teman lakukan, teman-teman sampaikan di laporan maupun di mini project yang akan teman-teman lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman diminta untuk bisa melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, sampai merumuskan rekomendasi bagi permasalahan di masyarakat. Yang tentunya harus sesuai dengan konsep berkelanjutan. Nah, di sini nanti teman-teman akan diminta untuk membuat mini project sehingga dari proses perencanaan sampai nanti laporan dan rekomendasi itu bisa dilalui semua dalam kegiatan mini project. Kemudian yang ketiga, teman-teman sebagai nantinya lulusan pertanian yang bergelar SP ya, teman-teman di sini akan kami bekali di semua jurusan, baik jurusan agribisnis, agrotek maupun ilmu tanah, pembekalan terhadap praktek pembuatan pupuk. Ya, jadi nanti teman-teman di sini bisa memiliki kemampuan dalam uji kompetensi untuk sertifikasi fasilitator pertanian organik. Yang salah satu skemanya adalah teman-teman bisa untuk membuat pupuk organik. Gitu ya. Jadi nanti ketika sudah bisa di praktikum PB ini, bisalah untuk mengambil uji kompetensi. Jadi lulus selain punya ijazah juga punya sertifikat kompetensi fasilitator pertanian organik. Harapannya begitu sehingga teman-teman saya minta untuk mengikuti dengan baik kegiatan praktikum PB ini. Kemudian apa saja kegiatan yang akan kita lakukan di praktikum PB tahun ini? Ada 4 hal utama ini yang akan teman-teman lakukan. Yang pertama adalah materi pembekalan yang hari ini sudah teman-teman akan jalani, ya, sedang dan akan jalani. Di sini harapannya mahasiswa bisa memiliki pemahaman terhadap teori dan juga konsep yang relevan dengan pertanian berkelanjutan. Ya, nanti untuk materi pembekalan ini selain hari ini di tanggal 26 April juga akan dilakukan pembekalan materi yang kedua di tanggal 3 Mei. Itu masih melanjutkan materi tentang pertanian berkelanjutan. Yang totalnya ada 8 materi. Kemudian setelah mendapatkan teori dan konsep melalui daring seperti ini, teman-teman di tanggal 10 Mei akan melakukan praktik pembuatan pupuk organik, baik pupuk organik padat, cair, ya, membuat pestisida nabati dan juga PGPR. Tujuannya apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman nanti diberi bekal tujuannya untuk bisa mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi ya fasilitator pertanian organik. Di mana praktik pupuk ini akan dilakukan di kebun Wedo Martani. Selain praktek membuat pupuk, teman-teman juga diminta untuk melakukan pengamatan terhadap pupuk yang telah dibuat di kebun Wedo dalam jangka waktu tertentu atau durasi waktu tertentu. Diamatilah nanti. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kunjungan lapang untuk melakukan identifikasi, ya, melihat, mengevaluasi praktek pertanian ya di masyarakat. Ini nanti kita lakukan secara bersama-sama dalam 1 hari. Jika dalam 1 hari nanti teman-teman merasa kurang informasi yang didapatkan, bisa dilanjutkan dengan datang secara mandiri bersama asisten dengan izin dari dosen
pembimbing masing-masing kelompok. Kemudian setelah kunjungan lapang, teman-teman diminta untuk melakukan mini project. Ya. Mini project ini nanti merupakan sebuah studi kasus yang teman-teman angkat secara berkelompok, ya. Hasil apa yang sudah didapatkan dari materi pembekalan, kemudian belajar membuat pupuk dan datang ke lapangan, pilihlah sebuah studi kasus yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan. Kemudian di situ teman-teman diminta untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi solusi permasalahan yang ada. Outputnya apa? Laporan, kemudian video, dan juga infografis. Adanya video dan infografis ini juga membekali teman-teman ya nantinya supaya punya pengalaman soft skill karena nanti ketika sudah lulus di dunia kerja juga tidak hanya butuh eh, ilmu, tetapi juga butuh soft skill ya yang berkaitan apalagi kita berhadapan dengan sekarang ini AI yang sudah eh, bersahabat dengan kita. Itu untuk jenis kegiatannya ada 4 kegiatan utama. Kemudian untuk hari ini ya materi pembekalan apa saja di tanggal 26 April juga sudah di-share ya. Yang sekarang kita lakukan adalah sosialisasi kegiatan praktikum, kemudian nanti dilanjutkan konsep pertanian berkelanjutan oleh Prof. Nurkolis, kemudian ada teori pembuatan pupuk oleh Pak Didi Saidi, kemudian ada pertanian berkelanjutan dalam perspektif lahan oleh Pak Eko Amiaji, kemudian di tanggal 3 Mei kita akan melanjutkan pertanian berkelanjutan dalam perspektif sosial ekonomi budaya oleh Bu Nanik Dara Senjawati. Kemudian pertanian berkelanjutan dalam perspektif budidaya oleh Pak Bambang. Kemudian ada praktisi. Kita akan menghadirkan praktisi 2 orang. Yang pertama tentang budidaya organik di lereng Merbabu, ada Pak Alfian. Dan juga praktisi tentang Agri Sosiopreneur, itu oleh Pak Yusrisal dari PT Tani Murni. Harapan kami ya dari panitia dan juga dari dosen pembimbing, teman-teman dan mengikuti seluruh kegiatan pembekalan ini dengan baik. Nanti silahkan bertanya ke narasumber ketika sesi diskusi, manfaatkan dengan baik, karena ini adalah teori dan juga konsep yang sangat penting dalam pertanian berkelanjutan. 3 aspek utama di sini makanya dipisah teman-teman ya. Karena dalam pertanian berkelanjutan ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama sumber daya lahannya atau ekologi atau lingkungannya, kemudian sosial ekonomi dan juga budidayanya. Kemudian untuk lokasi kunjungan lapang, nanti teman-teman akan kami bawa ke lahan pertanian di pesisir Bantul. Di sini ya, lebih tepatnya itu di jalur lintas selatan, di Sanden, Bantul, dekat Pantai Samas. Nah, di situ kita bekerja sama dengan kelompok Tani Manunggal, dengan ketuanya Bapak Subandi. Nanti teman-teman, 400 orang ini akan kami bawa ke sana. Kemudian nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sana sudah ada narasumber atau pemandu lokal yang akan menjelaskan bagaimana praktek pertanian pesisir yang ada di sana. Kemudian nanti di sana ada inovasi berupa media tanamnya ya. Karena di sana kita tahu lahan pesisir merupakan lahan marginal, ternyata bisa kok untuk budidaya. Bahkan mereka memiliki komoditas unggulan yaitu cabai dan bawang merah. Untuk jaraknya sekitar 40 kilometer dalam waktu tempuh 1,5 jam kira-kira. Ini untuk lokasi kunjungan lapangnya. Gambarannya seperti ini teman-teman. Nanti lahan pertaniannya di sebelah sini ya. Ini jalan lintas selatannya, jalan lintas selatan Pandan Simo Samas ini. Kira-kira di kelompok tani manunggal ini lahan pertaniannya yang bisa kita amati itu sepanjang 1 kilometer yang akan kita bagi-bagi menjadi 10 kelompok ya dengan masing-masing pemandunya. Ini nanti akan terbagi sini satu, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok 10. Begitu. Kemudian
ini gambarannya kondisi lahan pertanian. Ketika kami survei ke sana, ini masih dalam tahap penyiapan lahan. Ketika nanti teman-teman datang ke sana, harapannya sudah ada tanaman yang bisa diamati bersama. Kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh praktikan selama kegiatan kunjungan lapang? Yang pertama jelas mengunjungi kegiatan usaha pertanian yang ada di masyarakat di pesisir sana sebagai studi kasus untuk menyusun mini projectnya. Ya. Kemudian selain mengunjungi, nanti teman-teman mengidentifikasi masalah dan potensi wilayah yang ada di sana. Dengan cara apa? Satu, mendengarkan narasumber atau dari petani lokalnya. Kemudian nanti teman-teman akan dibekali oleh rubrik ya. Jadi di sini ada pengisian rubrik untuk sebagai metode dalam nanti menentukan apakah dia sudah melakukan praktek pertanian berkelanjutan atau belum, bagaimana evaluasi lahannya. Nah, ketika mengisi rubrik ini, pasti teman-teman tidak cukup hanya dengan mendengarkan narasumber. Oleh karena itu, teman-teman juga nanti akan melakukan wawancara. Wawancara terhadap siapa? Terhadap narasumber lokal tersebut yang teman-teman dapatkan di situ. Kemudian selain wawancara, mengisi rubrik, mendengarkan narsum, teman-teman juga diminta untuk melakukan uji tanah ya, beberapa. Ada seperti menguji pH-nya di sana, pH tanah, pH air, karena juga butuh air kan dalam pertanian. Kemudian juga menguji bahan organik, menguji juga salinitas, karena di pesisir salinitas juga merupakan hal yang penting. Dan pengamatan ya observasi juga terkait kondisi lapang yang ada di sana dengan panduan rubrik yang sudah nanti disiapkan. Selain itu, teman-teman juga harus melakukan dokumentasi ya, pengamatan dan pendokumentasian terhadap kondisi wilayah, baik dari segi lahannya, kondisi sosial ekonomi, usaha tani yang ada di sana untuk menyusun mini projectnya. Karena mini project berupa video ya, jadi harus mengambil dokumentasi dan juga infografis atau foto-foto yang harus teman-teman peroleh di sana. Kemudian ketentuan lain, ketika kunjungan yang dilakukan dalam sehari secara bersama-sama ini masih belum puas terhadap informasi atau datanya masih kurang, teman-teman secara berkelompok bisa melakukan kunjungan mandiri ya, tetapi tetap disertai dengan izin dari dosen pembimbingnya. Kemudian laporan kegiatannya, panduannya nanti ada di buku panduan yang berisi hasil identifikasi, pembahasan, solusi, dan rekomendasi dari apa yang sudah ditemui sejak awal kita pembekalan ini sampai nanti di akhir. Kemudian untuk output kegiatan, jangan lupa ada infografis dan juga video. Tiga hal utama luaran yang harus teman-teman lakukan secara berkelompok. Nah, ketika ada tiga luaran seperti ini dalam satu kelompok, juga harus disampaikan ya pembagian tugas kelompok adil supaya bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian untuk proporsi penilaian, nah ini teman-teman juga harus mengamati dan mencermati dengan baik terkait proporsi penilaian. Jadi dari kegiatan hari ini ya bahkan kemarin ketika sudah bergabung dengan masing-masing kelompoknya sampai nanti di akhir ada beberapa penilaian yang akan teman-teman lakukan ya akan dilalui. Yang pertama jelas ada mini project menjadi bobot yang besar di sini. Mini project tadi adalah video dan infografis yang dibuat, termasuk laporan. Di sini ada 20%. Laporan ini semua utuh dari kegiatan praktek pupuk di kebun, kemudian juga pengisian rubrik, pembahasannya, sampai solusi dan rekomendasi yang diberikan. Kemudian bobotnya besar pula ada pendalaman materi 30%. Ini semacam responsi yang akan dilakukan oleh masing-masing dosen pembimbing Anda untuk menilai seberapa dalam pemahaman teman-teman terkait pertanian berkelanjutan, ya, praktek pertanian berkelanjutan.
Jadi ini adalah pemahaman dari awal sampai akhir yang akan dinilai melalui kegiatan responsi atau pendalaman materi. Kemudian aktivitas atau keaktifan ya baik di kegiatan pembekalan, di praktek pupuk di kebun maupun di aktivitas lapang nanti itu ada nilainya 10%. Dan untuk kegiatan resum, nah ini juga hal yang penting perlu dilalui itu ada bobotnya 10%. Kemudian siapa yang menilai? Nah, untuk keaktifan itu nanti dinilai oleh asisten, resum juga oleh asisten, mini project dinilai oleh dua ya, dosen dan juga asisten dengan bobot dosen yang lebih besar. Kemudian untuk responsi atau pendalaman materi jelas oleh dosennya, ya. Laporan juga dinilai oleh dosen. Artinya apa teman-teman? Bahwa praktikan pertanian berkelanjutan juga harus bersikap baik, sopan terhadap asisten maupun dosennya dan dosen, karena mereka akan memberi nilai ya kepada teman-teman yang nilai ini juga tentunya harapannya pengennya mendapatkan nilai yang baik, ya. Jadi harus diikuti semua kegiatan dan juga proporsi penilaian ini harus dicermati supaya mendapatkan nilai yang baik di akhir nanti. Kemudian ini timeline kegiatan tidak terlalu lama, tapi memang cepat. Artinya teman-teman membuat tugasnya juga harus cepat di sini ya. Jadi selain diminta banyak hal yang harus dilalui, pemahaman yang banyak harus didapatkan, tetapi juga bergerak cepat dalam kelompok itu juga menjadi hal penting yang harus teman-teman persiapkan dan lakukan. Ya. Hari ini di 26 April ada kuliah pembekalan yang pertama. Kemudian minggu depan di hari Sabtu pula 3 Mei kuliah pembekalan yang kedua. Sabtu depannya lagi di 10 Mei kita akan melakukan praktek pembuatan kebun. Setelah itu, setelah praktek di tanggal 10, mulai hari Seninnya, tanggal 12 sampai 30 Mei, ini pengamatan pupuk di kebun. Harinya bebas, terserah. Bisa nanti koordinasi dengan asisten dan dosen pembimbingnya. Ini untuk pengamatan. Kemudian kegiatan lapang yang kita di lahan pasir Bantul, di pesisir Bantul, itu di tanggal 24 Mei, ini juga di hari Sabtu. Kemudian nanti setelah kegiatan lapang merasa ada yang kurang, berarti dilakukan setelah tanggal 24 Mei. Ya. Di 24 Mei sampai 6 Juni, kegiatan mini project, pembuatan laporan, dan juga nanti responsi. Ini koordinasi ya, kelompok harus jalan dengan baik pada durasi tanggal sekian. Kemudian juga ada responsi. Harapan kami di tanggal 7 Juni, teman-teman sudah bisa mengumpulkan laporan praktikum pertanian berkelanjutan. Karena juga akan menghadapi UAS ya. Jadi biar tidak terganggu dengan praktikum, harapan kami di tanggal 7 Juni semua sudah selesai. Kemudian ini pembagian kelompok asisten, termasuk juga dosen pembimbingnya. Kemarin sudah bergabung ya di grup WA, grup chat ya di masing-masing kelompok. Nanti silakan teman-teman praktikan secara berkelompok, melakukan pendekatan pembimbingan ya dengan asisten dan juga dosen pembimbingnya supaya lebih akrab dan tahu mendapatkan insight ya arahan-arahan. Dan nanti di akhir sesi pembekalan yang pertama ini, untuk perkenalan juga akan kami berikan waktu melalui breakout room. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten ya di akhir nanti setelah pemaparan materi yang keempat, bisa untuk saling berkenalan antar praktikan, asisten, dan juga dosen pembimbingnya. Baik, itu yang rangkaian kegiatan PB yang akan kita lalui bersama. Harapan kami tetap semangat semuanya, harus jaga kesehatan, manajemen waktu yang baik, gitu ya, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini juga praktikum yang sangat penting bagi teman-teman para lulusan ya sarjana pertanian. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke MC untuk kita bisa diskusi, misal ada pertanyaan.
Baik, terima kasih Bu Tiara atas pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan praktikum pertanian berkelanjutan ini meliputi pembekalan materi yang akan dilaksanakan pada hari ini dan juga Sabtu minggu depan. Lalu ada praktik pembuatan pupuk di Kebun Wedong Martani. Lalu juga ada kunjungan lapangan di daerah pesisir Bantul di dekat Pantai Samas. Dan output dari praktikum ini nantinya ada laporan kelompok, video, dan infografis. Kepada Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan. Ini Ibu, ada yang mau bertanya kepada Saudara Ulinuha Eka Sakti, saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya ini kameranya ternyata backgroundnya menyatu dengan wajah saya jadi agak error dikit. Sekali lagi Oke. saya mohon maaf. Jadi saya ingin menanyakan terkait jadwal PB ini yang bertabrakan dengan jadwal KKN. Apakah rencananya nanti akan ada pengaturan ulang terkait jadwal PB ini atau bagaimana ini, Bu dan Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Eh, ini Ulinuha Eka Sakti sudah mengambil KKN Kebetulan saya mengambil KKN Ibu di bulan Juli. di bulan Juli. Oke, tadi kan kita rangkaian kegiatan berakhir di bulan Juni ya. Jadi bisa mengikuti praktikum PB. Eh, Mohon maaf Ibu, tapi Ya. terkait pembekalan dari KKN itu ada di tanggal-tanggal yang bertabrakan dengan praktikum PB ini, Bu. Eh, begitu nanti kita koordinasikan saja ya dengan asisten dan juga dosen pembimbing baiknya seperti apa, karena memang kalau kita mengubah di jadwal praktikum PB itu ya tidak mungkin karena sudah dengan kesepakatan dan koordinasi. Nanti yang paling mungkin adalah yang berhalangan ketika jadwalnya bentrok tadi bisa koordinasi di awal ya disampaikan biar nanti dapat arahan harus seperti apa. Begitu ya, nanti langsung dikoordinasikan saja. Baik Ibu, terima kasih. Jadi teman-teman yang lain, misalkan ada bentrok jadwal dengan praktikum PB, harus disampaikan sejak awal melalui asisten, supaya nanti asisten bisa menyampaikan kepada kami, panitia, dan juga nanti ke dosen pembimbingnya, biar mendapatkan arahan harus seperti apa, atau apa yang akan dilakukan ke depannya. Begitu ya. Oke, terima kasih Bu Tiara. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mengenai mungkin terkait itu pembuatan video atau pembuatan infografisnya, ketentuannya bagaimana, Bu? Gimana? Jadi nanti untuk petunjuk-petunjuk teknis, pembuatan video, pembuatan laporan, infografis ada di buku panduan. Buku panduannya dibaca, dicermati, ya. Kemudian rubrik juga dari awal dicermati, dibaca. Ketika ada yang bingung, bisa koordinasi dengan asistennya dan juga dosen pembimbing masing-masing. Gitu ya, semua sudah ada di buku panduan.
Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lewat chat. Boleh, diperbolehkan. Atau sudah tidak ada yang ingin bertanya? Permisi Pak, sebelumnya izin bertanya. Itu tadi ada yang raise hand tuh, Ikrar atau siapa itu? Ya, Bu. Eh, ya, kepada saudara Ikrar, Terima dipersilakan. kasih. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ikri dari Tujuh. Terkait dengan kunjungan lapangan pastinya ada kendaraan. Dan hanya dari teman-teman pasti saat ini mempertanyakan untuk kendaraan sampai lapangan yang nantinya kita tuju. Nah, dari praktikum PB ini sendiri untuk kendaraannya apakah disediakan dari pihak kampus atau kami menggunakan kendaraan pribadi ya? Terima kasih. Oke, baik. Terkait kendaraan ya. Nanti untuk tanggal 24 Mei yang kita bersama-sama itu ada kendaraan atau transportasi dari pihak fakultas ya kita akan naik bis bersama-sama di tanggal 24 Mei. Tetapi untuk kunjungan mandiri ketika nanti para praktikan merasa ada informasi yang kurang atau mau take video lagi atau mengambil atau wawancara lagi ke sana itu kami sudah mengajukan ada kompensasi ya, kompensasi untuk transportasi teman-teman secara mandiri ya. Terserah mau motoran kah atau mau nyewa atau mau apa. Tetapi nanti itu kembali ke kebijakan dari fakultasnya. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya. Tapi kalau saran saya ya, supaya teman-teman ini waktunya juga mepet ya dengan banyak tugas yang harus dikerjakan. Saran saya ketika di lapangan di tanggal 24 Mei yang secara bersama-sama itu teman-teman bisa membagi waktu dan membagi job desk di masing-masing kelompok supaya apa yang ingin diperoleh dalam mengerjakan semua tugas itu bisa selesai di tanggal 24 Mei yang secara bersama-sama. Gitu ya. Karena kalau proyek mandiri pun datang lagi ke sana, ya khawatirnya terjadi sesuatu kan malah justru berbahaya. Ketika kita bersama-sama akan lebih mudah. Tetapi memang teman-teman pembagian job desk-nya harus sudah fix di awal sehingga bisa selesai semua yang diinginkan atau semua tugas-tugas yang harus dipenuhi dalam praktikum ini. Baik, terima kasih atas diskusinya, Bu Tiara. Kita lanjut ke acara selanjutnya.